Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Sudah siap? Kita mau renungan di pagi hari ini. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama lagi belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan menolong kami, memberikan kami waktu di pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong hati kami, pikiran kami, agar kami boleh serius renungan dan kami dapat mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita pagi hari ini masih tetap belajar tugas murid Kristus. Ya, apa yang mau kita pelajari hari ini? Mari sama-sama kita buka Alkitabnya dari Yohanes 13 ayat 13 dan 15. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar menjadi serupa dengan Kristus. Ya, adik-adik, menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita meniru penampilan Tuhan Yesus, fisiknya, tubuhnya. Tuhan Yesus pakai janggut, Tuhan Yesus berambut gondrong, Tuhan Yesus pakai jubah yang panjang, atau kita mau mengikut Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Bukan seperti itu ya adik-adik. Serupa dengan Kristus artinya Tuhan Yesus mau kita mengikuti, mau serupa dengan karakter yang sudah Dia teladani di dalam kehidupannya. Ya adik-adik, ada 3 yang mau kita pelajari bagaimana Tuhan memberikan teladan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, ketaatan. Ya adik-adik, taat itu kalau dibalik katanya juga tetap taat. Jadi taat itu harus melakukan sesuatu tanpa alasan. Kita harus mengikuti tanpa alasan, harus taat. Ya adik-adik, Tuhan Yesus taat seperti apa ya? Tuhan Yesus taat, Dia dengar-dengaran mau mengikuti apa yang Bapanya di surga yang diberikan kepada Dia, tugasnya dan kehendak Bapanya di surga yang harus dilakukan Tuhan Yesus. Dia juga sebagai guru yang kita teladani, maka kita juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan dirinya sampai Dia mati untuk mengikuti kehendak Bapanya di surga. Berarti adik-adik, kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Karena ketaatan seperti itu adik-adik bukan karena kalau kita di sini di dunia ini taat, bukan karena biar dilihat orang, bukan karena biar takut kalau tidak taat dihukum, atau takut mama dan papa marah kalau kita tidak taat, ataupun untuk membuat mama papa senang. Tetapi bukan itu semua. Tetapi adik-adik, kita taat seperti Tuhan Yesus karena kita percaya kepada Tuhan dan kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu adalah alasan mengapa kita harus taat. Jadi kita ini menjadi karakter kita di dalam kehidupan kita. Kita harus taat yang terutama kepada Tuhan. Kemudian kita taat kepada orang tua, siapapun yang memberikan kita perintah dan kita tahu itu benar, itu kita harus taati ya adik-adik. Yang kedua, kita belajar tentang kasih yang mau berkorban. Ya, Tuhan Yesus mengajak kita untuk saling mengasihi, dan kasih yang terbesar adalah saat seseorang memberikan kasih, memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, seperti yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Maka kita harus mengikuti teladan Tuhan. Jika kita mau rela berkorban bagi orang lain, sesama, mama, papa, adik-adik, teman-teman, kakak, kita mau berkorban jika kita punya waktu yang lebih, jika orang lain membutuhkan kita untuk mendengar, dia lagi sedih, kita mau memberikan waktu kita untuk mendengarkan. Kalau kita punya barang yang lebih, punya uang yang lebih, jika teman yang gak punya uang ataupun yang gak punya barang itu, kita boleh berbagi. Kita tidak boleh pelit, harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kita mau belajar sabar. Sabar menanggung penderitaan. Tuhan Yesus adalah contoh teladan yang paling sempurna. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Dia sabar sampai
dia mati di kayu salib. Teladan Tuhan ini yang membuat kita harus mengerti bahwa kita harus sabar menanggung penderitaan di dunia ini. Memang mungkin banyak yang kita hadapi sulit di dalam kehidupan kita. Mungkin orang lain yang membenci kita, orang lain yang mengejek kita, orang lain yang tidak senang kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita contoh yang sangat luar biasa adik-adik. Coba lihat Tuhan Yesus dicaci, diejek, dihina, dilukai, sampai dia disalibkan, dia tidak membalas, dia tidak menjawab cacian orang tersebut, malah dia tetap mengikuti tugas yang diberikan Bapaknya sampai dia taat mati di kayu salib. Ya adik-adik, kita pun sebagai murid Tuhan Yesus yang mengikuti teladannya agar menjadi seperti Tuhan Yesus, kita juga harus belajar dari kesabaran Tuhan Yesus. Jika ada yang mengejek kita, kita bukannya menyalahkan orang lain, bukan marah-marah ataupun kita membuat orang lain tersebut menjadi susah kita membalas, tetapi kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Kita tahu Tuhan Yesus itu lebih susah yang dialaminya, penderitaan itu, dan kita harus belajar untuk sabar. Berdoa agar Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya agar kita dimampukan untuk sabar. Ya adik-adik, kita sudah belajar 3 hal untuk menjadi serupa dengan Kristus pagi hari ini. Adik-adik mau ya mengikuti teladan Tuhan Yesus agar kita menjadi murid-murid yang sejati, murid-murid Tuhan Yesus yang hebat, yang sejati. Ya adik-adik, renungan kita hari ini selesai. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menolong kami semua boleh belajar bagaimana kami harus menjadi murid Tuhan yang mengikuti setiap teladan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan-Mu. Kami mau belajar taat, kami mau belajar mengasihi, dan kami mau belajar untuk sabar. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semua agar kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, renungan kita selesai. Sampai jumpa esok hari di dalam renungan selanjutnya. Dadah.